Halo Pak Jen, Nireni, Ya Bu, kawan-kawan sadonyo. Pak Jen, mulai lagi Bu. halo. Halo. Mulai deh Pak. Ya, Kok lampu rekam Pak? ya. Bu Rini yang membuka? Iya. Ya. Tunggu kamera ampun bentar Pak. Oke. Oke, boleh deh Nireni. Halo. Halo Nireni. Terang nggak suara Pak Jen? Jelas Bu. Jelas. Nanti Nireni, halo Nireni. Halo nih Rini. Bentar deh. Halo Nireni, halo. Terdengar nih? Halo nih. Halo, nggak terdengar. Apa yang Bapak tuh ya? Mungkin nggak tahu nih spek apanya, oh, speakernya atau ini mungkin pengaturan speakernya mungkin nih Reni. Adon di unmute mungkin enak masih mute apanya? Masih unmute. Coba lihat. Udah nih Reni udah co-host. Ini nih speaker nih apa nih? Mikrofon nih. Mikrofon nih Reni. Udah on belum? Belum, mikrofon belum lagi. Iya, Masih belum ya. belum mikrofon nih, mikrofon.
Halo Pak Chen, Nirenia kayaknya ada gangguan dengan ini ya Pak Iya. Chen. Gimana? Kita tunggu dulu atau? Kita mulai aja, Bu. Kita Ya. mulai dulu. Ayo, coba. Kita Ya. mulai aja lah Pak. Ya, biar Bu mau buka, Nireni Bu ya. nyusul. Ya. Oke Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan MGMP kita malam ini. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan MGMP kita walaupun secara virtual. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita kembalikan kepada Bu Reni untuk Udah Bu Reni? Terdengar suara Niza? Ya. Udah, silakan Oke Bu nih, Reni. sip. Ayo. Sip. Baiklah. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada masalah di kendala teknis, tidak unsur disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bahagia, dan nikmat kesempatan untuk mengikuti Zoom. Nah, dalam menambah pengetahuan kita tentang Gemini AI pada Kombel MGMP Matematika Kabupaten 50 Kota. Dan mungkin juga ada pihak lain yang bergabung. Selamat datang di Zoom ini. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua MGMP Matematika Pak Cendro Cisbaja beserta pengurus, bendahara, sekretaris. Seterusnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita. Bapak Ibu, karena waktu kita yang begitu terbatas, kesibukan yang bermacam-macam di sekolah kita masing-masing, mungkin kesibukan dari diri atau kesibukan sekolah seperti adanya TKA yang menghambat kegiatan MGMP kita dilakukan secara luring. Nah, tapi tidak tertutup juga kesempatan kita untuk bertemu di MGMP. Nah, jadi sudah dicari solusi oleh pengurus hebat kita, Pak Cendro, Bu Riza dan jajarannya. Kita tetap mengikuti MGMP Matematika melalui daring ini. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, mengefektifkan waktu kita, marilah sama-sama kita dengarkan arahan sambutan, sekaligus memaparkan materi kebijakan digitalisasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP kita kepada Pak Cendro, disilakan. Terima kasih Bu Reni. Baik Bapak Ibu, ucapan syukur dan salam hormat kita tumpangkan pada Bu Reni yang sudah membuka acara kita demi menghemat waktu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, anggota MGMP Matematika dan juga rekan-rekan guru lainnya yang sudah bergabung dalam kegiatan webinar ini. Pada kesempatan ini kegiatan MGMP Matematika itu terbuka untuk umum ya, karena yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini adalah terkait dengan digitalisasi pembelajaran. Bapak Ibu, terkait dengan digitalisasi pembelajaran itu sebenarnya sudah keluar edaran bahwa setiap sekolah harus membentuk tim digitalisasi pembelajaran. Itu menunjukkan bahwa digitalisasi pembelajaran ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi MGMP mengambil inisiatif bagaimana kita tetap eksis dalam kegiatan MGMP ini dan kita mendiskusikan tentang digitalisasi pembelajaran. Kami berharap nantinya Bapak Ibu peserta webinar ini baik dari guru matematika ataupun guru lainnya dapat menjadi motor penggerak di sekolah masing-masing untuk melaksanakan
untuk mewujudkan terlaksananya digitalisasi pembelajaran tersebut. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bu Reni, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sedikit materi tentang digitalisasi pembelajaran, apa dan bagaimana, kenapa pentingnya digitalisasi pembelajaran tersebut. Mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Selamat bergabung Pak Faiz. Ya Pak Chen. Menyimak Pak Chen. Iya Pak Is, ini berbagi sedikit Pak Is. Lanjut ya. Ya. Bu Riza, enggak bisa saya bagikan layar Bu Riza, share screen Bu Riza. Enggak aktif. Sudah bisa Pak, sebagai co-host. Sudah sebagai co-host Bu ya. Mana? Atau saya ini lagi coba. Saya iya. remove dulu, saya coba. Udah Bu. Oke, coba lagi Pak. Ya. Ada nampak layarnya Pak Ibu? Ada tampak. Ada Pak. Ya. Berapa? Bapak Ibu, dan kami sangat senang sekali Pak Is juga bergabung dalam kesempatan ini ya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kami ikut ada pelatihan di Jakarta terkait dengan kebijakan digitalisasi pembelajaran. Ini terkait dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu tentang IFP Bapak Ibu, interaktif flat panel, yang mudah-mudahan semua sekolah akan mendapatkan kiriman itu dari pemerintah. Sekarang kita akan mendiskusikan kenapa digitalisasi pendidikan itu sangat penting Bapak Ibu, sebelum kita nanti masuk kepada bagaimana kita menggunakan AI, diantaranya adalah Gemini yang akan dipaparkan secara panjang nanti oleh Bu Riza. Bapak Ibu, kalau kita lihat sejak tahun 2015 sampai 2022 itu terjadi penurunan skor PISA di Indonesia yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita lihat lebih dari 25% siswa belum mencapai literasi dan numerasi tahun 2025. Itu kalau kita lihat 3 dari 10 murid itu belum mencapai tingkat kompetensi minimum literasi, kemudian 4 dari 10 murid belum mencapai tingkat kompetensi minimum di numerasi. Kemudian hal ini tentu menunjukkan bahwa perlu dilakukan akselerasi dalam peningkatan kapasitas guru, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, dan penyediaan platform pendukungnya. Kemudian Bapak Ibu, sama-sama kita ketahui Presiden Prabowo itu memiliki Astacita. Kalau presiden sebelumnya Pak Jokowi itu terkenal dengan Nawacitanya. Kalau Pak Prabowo dengan Astacitanya. Astacita yang keempat itu adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, dan seterusnya. Jadi fokus dari Astacita keempat ini yaitu pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, dan pendidikan. Kemudian Astacita ini diterjemahkan melalui kebijakan prioritas dari Kemendikdasmen melalui 12 programnya. Yang ke-12 itu adalah penguatan pendidikan literasi numerasi dan sains teknologi. Kemudian itulah salah satunya yang melatar belakangi kenapa perlunya digitalisasi pembelajaran nih Bapak Ibu. Kemudian itu juga masuk dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang yang mengatakan bahwa penguatan pendidikan sains dan teknologi serta digitalisasi. Kemudian keluar juga instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 yang mengatakan mendorong kualitas sumber daya manusia melalui percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran. Kemudian bagaimana mewujudkan ini? Ini langsung ada arahan dari Presiden saat pidato di hari puncak HGN tahun yang lalu, yaitu pemerintah akan menyediakan televisi canggih atau papan interaktif di seluruh sekolah di Indonesia. Inilah yang sekarang sedang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, yaitu IFP, interaktif flat panel. Itu adalah berupa TV pintar, itu akan kita miliki masing-masingnya satu, dapat bantuan dari pemerintah Bapak Ibu. Kemudian dalam kita mempersiapkan diri ya,
karena kita akan menerima IFP ini, Interactive Flat Panel, tentu kita perlu mempersiapkan diri kita sebagai guru di sekolah kita untuk menggunakannya. Apa saja yang perlu kita persiapkan, itu tentunya adalah diantaranya adalah karena kita terkait dengan guru, itu pertama adalah kita harus menyiapkan RPP atau modulnya. Bagaimana kita menyiapkan RPP atau modul ajar yang dapat di dalamnya mengarahkan kita untuk memanfaatkan IFP tersebut dalam pembelajaran. Nah, tentunya bagaimana kita menyusun RPP atau modulnya, kalau selama ini kita menyusunnya secara manual, sekarang nanti kita bisa akan menyusunnya dengan bantuan kecerdasan artifisial atau AI itu Bapak Ibu. Salah satunya nanti adalah dengan menggunakan Gemini tersebut yang nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Riza kehebatan dari Gemini tersebut. Selain RPP dan modul ajar tersebut Bapak Ibu, tentu kita juga perlu menyiapkan sebuah media pembelajaran interaktif. Kan tidak hanya RPP-nya saja, kita perlu menyiapkan medianya bagaimana kita memiliki media pembelajaran yang dapat digunakan pada IFP itu nantinya. Nah, itu nanti yang akan kita persiapkan. Nah, bagaimana kita menyiapkan medianya, itu juga kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu, kita bisa juga memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang, yaitu menggunakan AI juga nanti dalam menyiapkan medianya. Tidak harus kita ahli dalam coding, tapi kita bisa menggunakan AI juga dalam menyiapkan media interaktif. AI nanti bekerja juga dengan gaya codingnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, sedikit kita sudah melihat pentingnya digitalisasi pembelajaran. Ternyata digitalisasi pembelajaran ini juga sangat ditunjang dengan kecerdasan artifisial atau KA. Kalau yang kita sering kenal adalah AI, Artificial Intelligence. Kenapa kita perlu mempelajari AI ini Bapak Ibu? Kecerdasan artifisial ini dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang kuat nantinya Bapak Ibu. Kalau menurut laporan dari McKinsey, kecerdasan artifisial itu dapat menghemat 30% waktu guru. AI itu mampu mengurangi beban tugas administrasi guru hingga 30%. Karena dengan AI Bapak Ibu, kita bisa merancang RPP kita bisa merancang soal dan lain sebagainya. Tapi ingat Bapak Ibu, yang kita rancang jangan mentah-mentah langsung itu kita pakai, tidak. Perlu kita analisa kembali, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian, waktu yang dihemat juga memungkinkan guru. Saat beban kita terkait dengan administrasi berkurang, tentu kita memiliki waktu yang berlebih. Itu bisa kita gunakan untuk fokus pada interaksi langsung dengan siswa. Kemudian, guru dapat mendampingi siswa secara personal untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, itu dia berdasarkan laporan dari McKinsey tentang manfaat dari kecerdasan artifisial ini. Kemudian, mengapa kita pentingnya melibatkan kecerdasan artifisial untuk pembelajaran? Di antaranya yang pertama itu adalah kita dapat melakukan personalisasi pembelajaran. Kita dapat menyesuaikan materi yang kita ajarkan dengan metode belajar yang akan kita gunakan, dan juga kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Nah, kemudian berdasarkan laporan tadi itu sudah jelas dapat mengurangi waktu guru, artinya dapat mendapatkan efisiensi waktu bagi guru. Kemudian kita juga dapat mengakses sumber belajar yang lebih luas nantinya. Jadi, Bapak Ibu, pada saat ini kemampuan kita menggunakan AI itu sangat penting sekali untuk dapat kita mengefisiensi waktu kita. Dan kita perlu menyadari juga Bapak Ibu, AI memang tidak akan menggantikan tugas kita sebagai guru. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa AI tidak akan menggantikan tugas kita sebagai guru Bapak Ibu. Tapi guru yang tidak mampu menggunakan AI itu akan tergantikan oleh guru-guru yang mampu menggunakan AI. AI tidak akan menggantikan tugas guru, tapi guru yang tidak mampu menggunakan AI akan tergantikan oleh guru-guru yang mampu menggunakan AI. Jadi kami berharap Bapak Ibu peserta seminar, mari kita tingkatkan kompetensi kita dalam menggunakan kecerdasan artifisial, kita manfaatkan untuk hal-hal positif,
kita sebagai guru tentu kita memanfaatkannya untuk pembelajaran Bapak Ibu. Nah, jadi diantaranya yang ingin kami fokuskan di sini adalah kami ingin menyampaikan kenapa perlu digitalisasi pembelajaran, kemudian apa hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam melaksanakan digitalisasi pembelajaran di sekolah masing-masing. Hal paling sederhana adalah dalam menyiapkan kesiapan kita sebagai guru untuk menunggu kedatangan TV pintar yang sedang di perjalanan. Mungkin Bapak Ibu tahun ini dia sudah di perjalanan semuanya Bapak Ibu. Kita bisa membuat RPP dengan AI, kita juga bisa membuat media interaktifnya. Tapi pada kesempatan ini kami tidak akan mempraktekkannya Bapak Ibu, karena kita nanti akan mencari waktunya secara luring. Kita akan mempraktekkan bagaimana membuat RPP secara dengan menggunakan AI yang kita gunakan diantaranya itu adalah misalnya adalah Gemini itu Bapak Ibu. Mungkin bahasa Inggrisnya Gemini atau Gemini, saya terbiasa dengan kata-kata Gemini saja Bapak Ibu. Jadi Bu Riza dan kawan-kawan semuanya, itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Saya hanya ingin memperkenalkan, mengingatkan tentang pentingnya digitalisasi pembelajaran, karena ini juga menjadi tugas yang disampaikan oleh Kemendikdasmen waktu pelatihan tentang IFP ini. Jadi sosialisasi kenapa digitalisasi pembelajaran itu penting bagi kita. Demikian Bapak Ibu tentang prakteknya, nanti akan kita cari kesempatan, dan hari ini kita nanti juga akan mendapatkan ilmu yang lebih mendalam tentang penggunaan Gemini ini bersama Bu Aspa. Demikian dari kami, sama-sama kita ikuti Bapak Ibu kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh MGMP Matematika ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, juga kawan-kawan dari guru non-matematika, dan kami berharap Bapak Ibu tetap betah mengikutinya, karena kita akan disajikan materi-materi utama nanti oleh narasumber kita, yaitu Bu Riza. Sekian dari kami selaku Ketua MGMP Matematika SMA, dan kami kembalikan kepada Bu Reni. Silakan Bu Reni. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Cendro yang sudah memberikan arahan membuka kegiatan kita pada hari ini, dan juga mengingatkan tentang pentingnya kita belajar tentang AI ini, karena semakin majunya teknologi, kalau kita tidak ikuti tentu kita akan ketinggalan, begitu ya Pak Cendro ya. Memang tugas guru tidak tergantikan oleh AI, tapi guru yang tidak pandai menggunakan AI bagaimana tadi Pak Cendro? Akan tergantikan oleh orang yang bisa. Guru tidak mampu menggunakan AI akan tergantikan oleh guru yang terampil menggunakan AI nantinya. Bapak Ibu ya, kita tetap semangat. Nah, pada malam hari ini. Nah, marilah kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua, narasumber hebat kita, Duta Teknologi. Nah, kepada Ibu Riza Aspa, disilahkan dengan materi Gemini dalam pembelajaran. Kepada Bu Riza disilakan. Oke, baik. Terima kasih Nireni, Pak Cendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Oke. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, yang sama-sama kita hormati Ketua MGMP Matematika SMA Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Bapak Cendro, yang sudah memberikan arahan tentang pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran sekaligus membuka kegiatan MGMP Matematika SMA Kabupaten 50 Kota. Nah, seperti yang disampaikan oleh MC kita tadi, moderator kita tadi, bahwa MGMP Kabupaten Matematika SMA Kabupaten 50 Kota sangat terkendala dengan waktu ya, Pak Cendro, Nireni, dengan waktu
Maka udah lama tidak bertemu secara langsung, jadi ingin juga bertemu secara virtual, saling belajar dan berbagi. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan webinar atau belajar bersama dengan MGMP Matematika SMA Kabupaten 50 Kota hari ini, yang kebanyakan juga anggota-anggota dari MGMP Matematika SMA dan juga rekan-rekan teman yang lain ya yang bergabung. Selain matematika juga bergabung ada Bu Mulyati. Halo Bu, sehat semua? Sehat Ibu? Iya, 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 ada juga Ibu Pak Isra, ada juga teman-teman yang lain nih. Ada alhamdulillah udah ada 30 peserta malam ini yang bersama-sama dengan untuk bersama-sama kita untuk belajar tentang pemanfaatan teknologi AI terutama dalam JB. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu karena emang cuaca hari ini ya agak agak ekstrim panas. Semoga sehat selalu kita. Baik, Bapak Ibu izinkan saya untuk berbagi kali ini. Saya ingin share screen dulu. Bentar Bapak Ibu, nih nggak ketemu share screen-nya ya. Oke, this time. Oke, saya oh, kelihatan, udah kelihatan nih Reni, Sudah Kang. share screen-nya. Oke, oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita sebelum maunya hari ini, malam ini kita santai aja, mungkin lebih banyak ke aplikasinya, kita praktek, mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan media laptopnya untuk mempraktekkan pemanfaatan Gemini dalam pembelajaran. Sebelumnya kita ke ini dulu Bapak Ibu, apa sih Gemini itu gitu kan? Sebenarnya apa Gemini? Gemini adalah salah satu eh, kecerdasan buatan atau AI yang keluaran dari Google. Jadi Google mengeluarkan kecerdasan artifisial yaitu Gemini for Education. Kemudian nanti juga ada Notebook LM, Bapak Ibu. Kemudian nanti ada yang edisi Pro-nya. Jadi nanti ada edisi gratis dan edisi Pro. Nah, saya rasa untuk edisi gratis sudah cukup lah untuk kita sebagai pengajar atau guru dalam pemanfaatan Gemini. Nah, saya juga agak-agak kaku nih Gemini atau Gemini ya. Gemini dalam pembelajaran kita. Nah, sebenarnya secara keseluruhan, Bapak Ibu udah mengenal tentang AI atau kecerdasan buatan atau AI istilah yang kita dengar ini. AI itu apakah sebenarnya itu AI? Nah, AI itu adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Jadi, sistem AI diajarkan dan dilatih untuk menggunakan pemrograman komputer yang belajar dan beradaptasi. Jadi, dia sebenarnya mengumpulkan data-data dari beberapa sumber banyak data, nanti dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke dia. Dia sebagai sebuah mesin gitu, mesin yang menyerupai manusia. Jadi ada macam-macam AI Bapak Ibu. Di sini ada ML, machine learning. Jadi suatu sistem yang melibatkan mesin dilatih untuk belajar secara mandiri dari kumpulan data. Jadi kumpulan-kumpulan data itu dia kumpulkan. Kemudian ada yang dikenal dengan LLM, jadi Large Language Models. Dilatih untuk memahami, memprediksi, dan menghasilkan bahasa manusia. Jadi dia udah dilatih semakin banyak dia terlatih, maka semakin benar apa yang ditanyakan ke dia. Yang ketiga adalah generative AI. Nah, dilatih untuk membuat konten baru yang serupa dengan data yang dilatih seperti teks, gambar, audio, kode, dan video. Jadi banyak sekarang Bapak Ibu mungkin perlu melihat di medsos video-video yang mirip, yang sangat bagus sekali, yang sangat menarik. Nah, itu adalah kebanyakan dari buatan AI. Ini disebut dengan generative AI. Nah, bagaimana kita menggunakan AI secara bertanggung jawab dan aman? Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Cendro tadi, bahwa sekarang AI itu bisa membantu pekerjaan guru sebesar 30% gitu kan. Jadi, tapi kita harus hati-hati, tidak semuanya harus kita terima, kita harus meneliti dan mentelaah lebih lanjut gitu kan. Karena di dalam AI itu nanti ada bias Bapak Ibu, ada bias dan
di sini AI itu perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Jadi sistem AI mencerminkan bias dari data pelatihan mereka yang dilatih dari kumpulan data. Jadi dia cuma ngumpulin data yang mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Jadi sistem AI yang bias dapat menghasilkan tangkapan yang berbeda. Bisa jadi nanti Bapak Ibu pernah mencobakan dengan perintah yang sama dengan di Gemini atau di AI yang lainnya akan menghasilkan berbeda-beda tanggapannya atau ketampilannya. Nah, itu tergantung dari bagaimana cangkupan data yang mereka dapatkan. Nah, bagaimana pendidik mengatasi bias ini? Jadi evaluasilah alat AI itu secara berkala. Jadi nanti libatkan juga tim dengan latar belakang yang beragam. Jadi kita tetap mengevaluasi apa yang kita dapat dari AI. Terus ajari siswa untuk berpikir kritis tentang potensi bias AI. Kemudian edukasi penggunaan AI secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, selain nanti AI, Bapak Ibu, nanti juga ada dia berhalusinasi. Apa maksudnya berhalusinasi? Ketika dia tidak memuat data yang lengkap, dan kadang-kadang dia mengarang aja jawabannya. Saya pernah seperti itu, jawabannya salah. Ternyata dia memberikan jawaban yang salah ketika saya menanyakan sesuatu. Terus saya nyatakan, oh ini salah. Oh iya, saya salah katanya. Dia pernah menyatakan itu di ChatGPT atau di Gemini kalau saya nggak salah. Jadi kita tetap harus mengevaluasi jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh AI. Terus nanti ini kayaknya nggak usah ya Pak Ibu ya. Nah, kita juga nanti menilai keakurasian dan privasi data. Di sini dalam respon Gemini, kita dapat mengakses kutipan dengan mengetuk chip abu-abu untuk melihat dari mana informasi tersebut. Nanti kalau Gemini udah ada kutipan-kutipannya, ada referensi yang lebih dalam terhadap apa yang kita tanyakan itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan berkenalan dengan Gemini dan praktek baik prompting. Nah, istilah Gemini ini nanti yang akan mempengaruhi adalah di sini Bapak Ibu, prompting. Prompting itu apa gitu kan? Jadi prompting itu nanti bagaimana kita mentranslatekan apa yang kita inginkan ke bahasa AI-nya itu. Jadi bahasa mesin ditranslatekan bahasa manusia, ditranslatekan ke bahasa mesin sehingga nanti kita mendapatkan informasinya. Nah, bagaimana nanti kita lewat aja Bapak Nah nih. Apakah itu prompt? Nah, prompt itu adalah instruksi pertanyaan yang kita tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Jadi perintah yang kita tulis itu berperan penting dalam membentuk respon. Jadi berbeda-beda perintahnya, nanti akan berbeda juga nanti hasil yang kita dapatkan. Nah, untuk hasil terbaik, buatlah prompt yang baik dan berikan konteks yang jelas. Nah, ini Bapak Ibu yang untuk prompt-nya. Supaya nanti kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kadang-kadang ada tuh yang marah karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ternyata miskomunikasi istilahnya. Jadi kalau AI ini dia yang mengantarkan kita ke tujuan kita dengan menggunakan AI adalah istilahnya adalah prompt ini, perintah kita ini. Jadi nanti perintahnya ada pertama strukturnya kalau dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, ada predikat, ada objek, nah seperti ini. Dalam prompt juga ada demikian. Nanti ada persona Bapak Ibu. Yang jelaskan tugas kita, peran kita itu sebagai apa. Misalkan saya adalah guru matematika SMA matematika kelas 12 atau kita menyatakan perintah Anda adalah mentor yang berpengalaman bagi guru sekolah dasar. Nah, ini adalah peran yang harus kita definisikan ke chatbot kita ini dalam bentuk prompt-nya. Nah, setelah kita mendefinisikan dia berperan sebagai apa atau kita berperan sebagai apa, nanti sebutkanlah tujuan kita. Tujuan kita itu apa? Dengan jelas apa yang kita inginkan dengan kita apa. Misalnya tujuan yang jelas memberikan Gen AI arah yang terfokus. Jadi jelaskan tugasnya dalam bahasa yang jelas dan lugas. Terus nanti misalkan tujuannya saya adalah guru matematika kelas 11. Buatkan saya RPP tentang, nah inilah tujuannya, buat apa, dia diperintah seperti apa. Kemudian nanti tentukan target audiensnya, misalkan buatkan RPP matematika kontennya trigonometri misalkan. Terus siapakah target kita? Nah nanti target kita itu kita sebutkan. Untuk RPP ini untuk kelas peserta didik kelas 11. Setelah kita menyatakan targetnya, terus nanti jelaskan gaya, nada, dan parameter relevan yang diinginkan. Misalkan kita ingin formatnya seperti apa. Jadi apakah kita menginginkan puisi yang lucu, atau laporan formal, atau cerita yang menegangkan, terus menambahkan detail tentang tema akan memandu.
untuk menuju gaya dan konten yang sesuai. Ini gayanya ya Bapak ya, bukan strukturnya. Yang kelima baru nanti format atau struktur dari apa yang tujuan kita itu, apa yang kita ingin itu formatnya seperti apa. Misalkan terinci atau lengkap, atau nanti formatnya buatkan format dalam bentuk tabel. Nah, di sini harus dituliskan supaya nanti apa yang kita inginkan itu tersampaikan lewat form yang kita tuliskan. Nah, ini Bapak Ibu jenis formnya. Nah, ini sudah diringkas, formnya ada persona, ada tujuan, aimnya, resipien, siapa penerimanya, terus temanya, dan strukturnya seperti apa. Saya rasa Bapak Ibu udah ahli nih dengan form untuk AI seperti ini. Baik, Bapak Ibu kita langsung aja untuk silakan Bapak Ibu masuk ke Gemini. Jadi kita masuk ya ke gemini.google.com. Nah, biasanya kalau kita nggak logout, berarti kalau kita ketik gemini.google.com, dia langsung ke, nah, saya ke sini aja lah yang tidak. Ya. Oke. Dia langsung ke beranda yang seperti ini. Ketika kita sudah sign in. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang belum punya akunnya, berarti kalau belum punya akun, kita sign up dulu Bapak Ibu. Kita daftar dulu. Boleh dikasih angka 1, mungkin Bapak Ibu yang sudah login semua, boleh dikasih angka 1 Bapak Ibu. Udah login semua Bapak Ibu? Oke. 1. Oke, nih Reni udah. Kita lebih ke prakteknya ya Bapak Ibu, supaya lebih apa? Lebih aplikatif gitu kan. Oke. Ipriani, Rini udah, Putri udah, Bu Susi udah. Oke. Oke, Rahmadita. Oke, ini teman-teman MGT semua ya, anggotanya udah banyak nih. Kayaknya di 34, sekitar 20-an yang anggota GMP. Biasanya kalau tatap muka biasanya cuma hadir sekitar 15 gitu, Pak Chen ya. 10 gitu ya. Nah, ini lebih banyak, kayaknya lebih bagus nih kita daring gitu kan. Oke, kayaknya udah banyak nih yang oke, udah login. Saya share lagi ya. Oke. Saya share screen lagi. Oke, silakan Bapak Ibu di Gemini-nya. Nah, rencana hari ini, nanti tampilan Gemini saya ya Bapak Ibu ya, ini tampilan Gemini. Di sini tampilan Gemini nanti ada percakapan baru. Di sini ada storybook. Nah, kita nanti akan mengulik-ngulik nih storybook Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Ada bersuara, nanti ada buku kayak spin buku seperti itu. Terus nanti ada coding, partner coding atau terus nanti jelajah jam. Jadi kayaknya nggak cukup waktu sekejam aja untuk mengulik semuanya ya Bapak Ibu ya. Kita cicil-cicil aja. Pokoknya nanti Gemini adalah membantu kita untuk mempermudah kita sebagai guru. Nah, pertama Bapak Ibu silahkan nanti di sini ada chat box-nya. Di sini ada tanda plus. Nah, di plus ini nanti bisa nanti Bapak Ibu mengupload file, mengupload foto, terus bisa dari komputernya atau dari drive. Kemudian di sini ada alat, Bapak Ibu, boleh dicek-cek dulu. Nah, di sini tampilan baru dari Gemini, nanti ada kanvas di sini Bapak Ibu. Ada kanvas. Kalau dulu kan cuma satu aja tanpa ada di sini apa-apa. Ini ada kanvas, ada deep research, ada gambar dengan Imagen, ada pembelajaran terpadu. Nah, biasanya Bapak Ibu mungkin mengkliknya langsung ketik aja, saya mau buatkan saya ini gitu kan. Nah, sebelum kita ketik-ketik Bapak Ibu, kita ke alatnya dulu. Kita ke gambar dulu Bapak Ibu. Silakan diklik gambar dengan Imagen. Nah, ini ada banana, Bapak Ibu. Banana muncul, ada kuning banananya. Boleh, silakan. Bapak Ibu pengen membuat gambar seperti apa? Saya akan buatkan, ini contoh aja ya, saya gambar, saya kalau yang lebih menarik itu kan gambar biologi, fisika gitu kan. Kalau matematika kan agak ini. Kita coba dulu yang menarik Bapak Ibu. Buatkan saya gambar penjelasan. Nah, bentar, maaf. Penjelasan sel. Nah, kita ini aja Bapak Ibu. Kita nggak perlu ringkas kayak tadi kan, kita kalau ingin yang lebih ringkas dan jelas kita punya form yang tadi ya, ada personal, ada ini. Kalau ini buatkan saya gambar penjelasan sel gitu kan. Kita nah seperti ini.
Nah, ini gambarnya bagus. Nah, kadang-kadang mohon dicek juga. Kemarin ketika ada pelatihan itu, ada gambar yang kalau biologi kan ada yang, oh katanya ada yang salah. Nah, itu. Nah, ini harus di cross check lagi. Itulah fungsinya kita memvalidasi gambar ya, atau informasi yang kita dapat dari AI. Nah, ini bisa kita gambarin, bisa kita download Bapak Ibu nih. Ada tanda download di sini. Nah, ini udah terdownload. Oke. Terus nanti ada tanda bagi di sini. Kita bisa mengekspor ke dokumen. Nah, kalau kita ekspor ke dokumen, dia akan masuk ke Google Docs. Nah, atau kita nanti masukkan ke Drive ke Gmail. Bapak Ibu nanti ke ekspor ke dokumen, nanti dia akan masuk ke Google Docs. Ini dokumen agak-agak menunggu kita. Oke, ini kayaknya jaringan saya nih. Oke, ini agak lama ya. Oke nih, baru nanti muncul buka dokumen. Ini. Nah, kita boleh sambil dipraktekkan ya, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, supaya lebih apa? Lebih aplikatif. Ini kayaknya jaringan saya yang belum, ini masih loading, Bapak Ibu. Nah, sambil loading di sini, nah saya coba juga lah yang mencari tentang matematika. Nah, buatkan apa ya? Buatkan fungsi, saya baru mau masuk fungsi trigono, misalkan trigonometri. Apakah yang akan dia buat gitu kan? Nah, apa bedanya nanti ketika Bapak Ibu klik kanvas dengan masuk ke sini tanpa klik kanvas dengan gambar imagen? Berarti kalau nanti kita buatkan, kita ingin gambar fungsi, kalau gambar biasanya biasanya akan tidak diberikannya gambar. Boleh nanti dicoba. Nah, kayak gini. Dia menganggap inilah fungsi trigonometri. Kalau saya mengamati, kalau Gemini dia agak kesulitan dalam ini penulisan equation-nya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini agak kesulitan ya. Nah, itulah nanti itu agak sedikit yang belum diapakan, belum disempurnakan. Mungkin semakin hari nanti akan lebih bagus lagi dalam penggunaan equation-nya. Nah, ini boleh Bapak Ibu share dijadikan docs. Nah, seperti ini ya, udah terbuka dia. Oke. Nah, ini udah kalau jadikan tadi ini yang kita download ke docs dokumen. Nah, ini udah docs dokumen, tinggal kita edit Bapak Ibu, kita download, jadikan dia Microsoft Word kah, atau dokumen PDF kah, atau teks yang lainnya. Nah, ini. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung ini ya, Bapak Ibu ya, langsung ini aja, langsung kita ke interaktif aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang ditanyakan, langsung ditanyakan. Oke. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke gambar sudah. Nah, seperti yang kata Pak Chandra tadi, apakah kita akan mau ke RPP kah atau enggak? Nah, RPP ini agak panjang sih sebenarnya, tapi ada yang lebih simpel. Nah, sebelum ke RPP, saya pengen yang Bapak Ibu yang lebih interaktif lagi. Nah, lebih interaktif lagi. Kita akan membuat kuis interaktif dengan Gemini. Oke, nah silakan Bapak Ibu klik lagi banana tadi yang muncul. Tadi kan nanti banana ini ya muncul, klik lagi di sana, dia akan hilang. Kemudian klik lagi alatnya, Bapak Ibu. Kemudian diklik kanvas. Nah, kita klik kanvas. Dia akan muncul seperti ini menunya, mulai percakapan baru. Nah, silakan diklik aja percakapan baru. Nah, dia akan muncul percakapan baru. Nah, di sini sekarang kan kita tadi udah meminta gambar-gambar, sekarang kita ingin membuat kuis kuis interaktif misalkan. Silakan Bapak Ibu ketikkan saya guru matematika. Jadi menyatakan kita sebagai personanya apa? Saya guru matematika kelas 11 SMA. Nah, ini persona kita. Nah, tujuan kita apa? Nah, tujuan kita adalah buatkan kuis. Jangan lupa interaktifnya, Bapak Ibu. Interaktif mengenai materi eh bahasa apa ya sekarang ya? Rotasi misalkan. Saya mau rotasi titik dalam transformasi
geometri. Boleh Bapak Ibu coba langsung. Kalimatnya nggak mesti saklek seperti ini ya Bapak Ibu. Pokoknya tujuannya kita menyatakan kita sebagai siapa, terus nanti tujuan kita apa. Nah, untuk siapakah materi kita ini? Jadi kuis diberikan untuk, salah ya, diberikan. Kuis diberikan untuk peserta didik kelas 11. Nah, ini audiensnya dari kuis yang ingin kita bentuk. Nah, gayanya seperti apa Bapak Ibu? Jadi buatlah kuis menarik. Nah, kuis menarik, kuis disajikan menarik. Nah, itu Bapak Ibu. Sajikan menarik. Kemudian bentuknya seperti apa? Nah, kalau misalkan kuis interaktifnya kita ingin kuisnya tidak cuman pilihan ganda, tapi kalau kita seperti ini Bapak Ibu kita langsung kita submit, dia akan memberikan soal-soal semuanya pilihan ganda. Nah, kita pengennya selain pilihan ganda nanti seperti soal TKA ya, misalkan benar salah, terus nanti ada jawabannya benar lebih dari satu gitu kan. Nah, soalnya nanti ada 10 misalkan. Nah, soal berjumlah, ini format yang kita inginkan, berjumlah 10 soal yang berbentuk pilihan ganda. Jadi kita jelaskan apa yang soalnya pilihan ganda, benar salah, dan jawaban benar lebih dari satu atau pilihan ganda kompleks ya. Boleh aja nanti Bapak Ibu seperti apa narasinya. Dan jawaban lebih saya lebih senang seperti ini, lebih dari jawaban benar lebih dari satu atau pilihan ganda kompleks benar lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah, rasanya apa yang kita inginkan rasanya sudah terdeskripsi atau tersampaikan lewat kata-kata kita ini. Lalu kita klik kirim. Nah, kita tunggu beberapa saat, Bapak Ibu. Nah, kita tunggu beberapa saat. Ini tergantung jaringannya. Kalau jaringannya agak bagus, dia agak cepat ya. Ini kayaknya jaringan saya agak muter-muter. Oke, dia langsung berubah menjadi dua sisi terbagi. Nah, ini saya maunya 10, tapi dia udah 9 ya. Ini udah 9, oke, 10. Nah, sip. Nah, selesai 10 soal yang bertemakan ini saya kuis rotasi titik dalam transformasi geometri. Nah, inilah soalnya Bapak Ibu. Nah, kita nanti bisa mengirimkan, Bapak Ibu tinggal cek dulu, benar nggak? Nah, itu tadi Bapak Ibu, kita cek dulu kebenaran dari yang diberikan oleh Gemini ini. Nah, misalnya koordinat bayangan titik 3,55 jika dirasaikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0 gitu kan. Jawabannya yang mana? Nah, kita ngecek, kita jawab, ini kira-kira jawabannya yang mana gitu kan. Nah, ini kalau dia pusat rotasi 90 ya. Nah, kita coba di sini ya. Nah, ini. Dia langsung menyatakan jawaban yang kita klik itu adalah benar. Benar atau salah. Nah, ini saya menjawab tadi jawabannya adalah C ya Bapak Ibu ya. Min 5,3. Nah, di sini jawabannya katanya 5,3. Kurang tepat karena pilihannya adalah hasilnya rotasi 90 searah jarum jam. Berarti dia positif ya. Pusatnya 0,0 bukan berlawanan arah jarum jam. Nah, ini yang berlawanan. Terus nanti kita lanjut next. Nanti Bapak Ibu cek-cek dulu. Kita langsung ketika kita klik, misalnya sembarang aja nih ya. Saya klik, berarti nanti benar di sini A. Oh, benar nggak ini ya? Kita cek dulu. Oh ya benar gitu kan. Terus nanti kita klik lagi. Oh, ini jawaban benar nih, kurang tepat nih. Nah, dia langsung memberikan benar salahnya di situ dan memberikan penjelasannya, Bapak Ibu. Ya, tapi itu yang akan kita lakukan pengecekan. Sampai nanti soalnya 10. Salah nggak ya? Ini salah. Jawaban benarnya adalah min 3,2. Kita cek lagi. Oke, terhadap jarum jam. Ya, benar. Terus lagi, kita cek-cek lagi soalnya. Oh, ini benar katanya.
Ini soal nomor 6, ini saya lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Ini kurang tepat katanya dia memberikan penjelasan. Nah, sampai nanti soalnya selesai 10. Nanti terakhir Bapak Ibu kita akan diberikan, siswa kita akan diberikan ini, Anda berhasil, kuis selesai, nanti akan ada berikan skornya di sini. Nah, nanti ada analisa dari performa, terus penjelasan dari benar atau salah terus yang dilewati berapa. Nah, kalau ingin lagi tinjau kuis, nah kita kembali ke tinjau kuis. Nah, bagaimana kita membagikan ke siswa kita, Bapak Ibu? Nah, ini kelemahannya, dia nggak bisa rekor jawaban. Nggak bisa rekor jawaban, cuman anak-anak bisa sebagai latihan dia untuk belajar. Nah, kita bisa membagikan di sini, Bapak Ibu. Ada tanda share di sini, bagikan kanvas. Nah, di sini kita akan diberikan link, Bapak Ibu. Ini ada linknya. Kita salin link. Udah kita berikan apakah mau ke grup WA atau Google Classroom atau kemana atau Google atau ke WA grup anak-anak kita ya. Nanti kita bisa klik di sini salin, tinggal ini. Jadi ini bisa sebagai latihan untuk siswa-siswa kita dalam materi yang kita ajarkan. Tapi tadi intinya Bapak Ibu silakan dicek dulu. Dia bisa kalau misalnya Bapak Ibu, oh ini ada yang salah. Nah kita bisa berkomentar di sini. Oh, ternyata jawaban nomor soalnya salah, silakan perbaiki misalkan di sini. Kita perbaiki kebenaran, misalnya kebenaran jawaban soal. Kita menganggap nanti ada yang salah gitu kan. Nah dia akan muter lagi, kita berikan perintah lagi. Jadi yang menjadi penghubung kita dengan AI-nya adalah ya ini Bapak Ibu, prompt kita. Ketika nanti susah berkata-kata, susah menyatakan keinginan, nah kadang-kadang dia akan susah juga, tidak sesuai dengan kebenarannya. Nah, saya menyatakan tidak, saya nggak ini cek semua ya Bapak Ibu ya. Saya menyatakan semua jawaban yang pada kuis yang Anda berikan telah saya periksa dan secara matematika sudah benar katanya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kuis yang sudah kita buat lewat Gemini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu tentang pemanfaatan atau pembuatan kuis. Boleh langsung. Oke. Boleh berinteraksi Bapak Ibu. Misalnya kalau sudah selesai mungkin ada yang ngasih jempol. Ini ada ya. Ada pertanyaan ya? Oke. Oh, ini cuma pertanyaan dari Ibu. Oke, udah selesai kah Bapak Ibu membuatnya? Oke, Bu Vivi, oke. Siap ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan kita udah selesai tadi gambar, sudah selesai ke kuis. Nah, kita masih di kanvas Bapak Ibu. Nah, ini akan beriringan. Kalau Bapak Ibu nanti ingin mengelompokkan mengelompokkan ini kuis interaktif, silakan nanti Bapak Ibu pin atau ganti nama. Nah, ini silakan ada titik 3 di sini. Bisa dipin kayak di WA ya, bisa dipin, nanti bisa juga dibagikan. Terus nanti bisa ganti nama. Bapak Ibu ganti nama. Oh, ini tentang kuis interaktif atau mau tentang apa namanya silakan diganti. Nah, misalkan ini ganti nama. Nah, kita masih di kanvas, Bapak Ibu. Boleh nanti lanjutkan aja ini, tapi kali saya lebih senang kita bagi-bagi ini tentang kuis. Nah, kita buka lagi percakapan baru, Bapak Ibu. Klik percakapan baru. Kemudian diklik alat, kita masih di kanvas. Klik kanvas. Nah, tadi kita udah membuat kuis, sekarang kita ingin membuat kayak aplikasi pembelajaran gitu, Bapak Ibu. Misalnya nanti kita klik aja persepsi, ada konten, ada contoh soal, ada soal. Nah, kita masih di kanvas. Misalkan Bapak Ibu definisikan lagi, misalkan tadi saya udah membuat prompt di kuis ya, ini boleh kita copy. Nah, ini boleh kita copy. Terus nanti saya buka lagi tadi yang di percakapan baru. Nah, saya paste aja di sini, saya ingin yang dibuat sekarang, kalau tadi kan yang dibuatnya kuis. Nah, sekarang saya ingin membuat, supaya saya tidak terlalu lama mengetik yang tadi, saya copy aja yang dari kuis, saya ingin buat ini. Aplikasi, Bapak Ibu. Tulisannya aplikasi pembelajaran interaktif.
mengenai materi rotasi. Saya hapus saja titiknya supaya lebih luas nanti dia mencari datanya. Saya jadi nanti titik ataupun nanti garis gitu kan. Dalam transformasi geometri. Jadi kuis diberikan. Nah, ini kuis. Nah, ini kita ganti dengan aplikasi diberikan pembelajaran diberikan untuk peserta didik kelas 11. Nah, aplikasi disajikan menarik. Bapak Ibu nanti coba-coba aja, jangan takut Bapak Ibu, ini nggak ada bayarnya, ini langsung gratis. Nah, di sini kita hapus, soalnya ini kita hapus. Nah, kita kalau seperti ini, dia akan membuat aplikasi pembelajaran sesuai dengan keinginan dia aja gitu kan, halusinasi dia dengan yang dia mau aja. Nah, kita pengennya aplikasi itu nanti ada persepsinya. Nah, kita tuliskan di sini. Aplikasi pembelajaran terdiri dari persepsi berkaitan dengan materi. Nah, kayaknya agak lebih rinci lagi Bapak Ibu, nanti kalau enggak kita akan kecewa gitu kan. Aplikasi pembelajaran terdiri dari persepsi berkaitan dengan materi. Kemudian kalau kita ingin selain persepsi, setelah persepsi mungkin nanti kita maunya ada simulasi dulu gitu kan. Atau mau aplikasi simulasi lah dulu. Terus terdiri dari persepsi, terus terdiri dari simulasi dalam, kita pengennya ada simulasi dalam koordinat kartesius misalkan, koordinat kartesius. Mungkin Bapak Ibu yang tidak matematika boleh menyesuaikan dengan materinya atau kontennya, kartesius. Kemudian konsep, penjelasan materi berupa konsep. Nah, penjelasan materi berupa konsep yang jelas dan lengkap. Nah, lengkap, kemudian kita koma, apalagi yang kita mau kita tuliskan Bapak Ibu. Berarti misalnya persepsi, kemudian simulasi, terus materinya, kontennya. Nah, nanti contoh soal, dan latihan soal. Nah, kalau Bapak Ibu pengen menambahkan LKPD-nya juga boleh, tapi agak ini sih, kita coba dulu ini dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini agak sederhana. Kita ingin mereka, Gemini ini membuat aplikasi pembelajaran interaktif. Oh, saya ada yang salah di sini Bapak Ibu. Bentar, saya ada yang salah. Saya copy ini dulu. Kayaknya saya belum menjadikan dia kanvas. Ya, oke, saya copy dulu. Saya rubah dulu dia sebagai alatnya kanvas ya. Kalau Bapak ini cuma sebagai prompt biasa ini. Kita ubah dulu jadi kanvas. Oke, saya klik kirim. Oke. Nah, ini agak lama mungkin karena kita banyak permintaan ya, Bapak Ibu di sini ya. Kita banyak permintaan. Nah, dia akan membuat, ini ada berupa kode-kode. Nah, inilah coding ya. Yang terkenal itu coding. Nah, inilah bentuk dari coding yang sebenarnya berupa bahasa pemrograman. Ini coding yang aman, Bapak Ibu. Nah, jadi dia membuatnya dari coding-coding karena dia berupa aplikasi pembelajaran yang kalau kita klik nanti dia muncul, nanti saya persepsi kita klik nanti dia muncul, persepsi nanti soal muncul. Kita tunggu dulu Bapak Ibu sambil menunggu, boleh kalau misalnya ada yang ragu atau saya terlalu cepat, nah boleh kita berkomunikasi ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Nah ini udah selesai nih Bapak Ibu. Nah inilah maksudnya yang aplikasi dari media pembelajaran. Bukan media pembelajaran ya, aplikasi pembelajaran lah tepatnya. Nah, di sini ada persepsi. Nah, tapi kalau nanti Bapak Ibu tidak kita tuliskan tadi, persepsi, dia terserah dia aja mau memberikan apa di sini. Pokoknya dia akan memberikan materi tentang konten yang kita minta. Nah, ini persepsinya. Pernahkah ini? Nah, ini juga bagus nih Bapak Ibu. Ini bisa dimasukkan ke dalam RPP kita dalam kegiatan pembelajaran awal. Nah, ini rotasi adalah cukuplah untuk membawa
membuka pembelajaran kita yang berupa persepsi dalam hal geometri, transformasi geometri berupa rotasi. Terus kita lihat simulasinya Bapak Ibu. Nah, ini ada simulasi, Pak saya tadinya menyatakan simulasi yang interaktif dalam koordinat kartesius. Nah, ini titik awalnya 3,4, nanti pusatnya A, B, atau misalnya 0,0. Nah, ini tinggal diganti aja, Bapak Ibu. 0,0. Terus nanti rotasinya berapa derajat? Nah, ini tinggal pilih. Kemudian nih kartesiusnya seperti ini, kita tinggal lakukan rotasi. Nah, ini dia. Ini lakukan rotasi. Ini simulasi dari titik kita. Titik kita dia apa? 5,3. Pusatnya 0,0, rotasinya 90 derajat berlawanan jarum jam. Nah, ini 5,3 dia ke sini. Nah, dia menjadi min Y, X. Nah, ini benar nih. Benar ya. Nah, tinggal ganti-ganti aja Bapak Ibu yang matematika. Mungkin Bapak Ibu yang mata pelajaran lain bisa nanti aplikasi pembelajarannya simulasinya seperti apa. Nanti tergantung dari konten yang diberikan. Kita cek-cek lagi Bapak Ibu nih konsep dan contoh. Nah, ini digabungnya. Kadang-kadang dia konsepnya dijadikan satu, ini contoh lagi satu. Nah, inilah di sini yang kalau untuk matematika emang agak ini ya, ada penulisan simbol-simbol ini yang agak kurang pas di dalam Gemini-nya ketika kita meminta penulisan dalam materi matematikanya. Ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu paham dengan coding, kodenya di sini kita tinggal ganti. Tinggal ganti di sini sebenarnya. Nah, yang ada tadi kan di sini ada rotasi ya, konsep. Nah, ini bisa diganti sebenarnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin agak pusing dengan melihat ini ya, melihat coding-codingnya pusing, sebenarnya nggak terlalu ini, nggak terlalu. Nah, ini konsep-konsep tadi, kita ke konsep, nanti yang tadi kan ada tanda-tanda dolar gitu ya, tanda-tanda dolarnya tinggal dihapus. Nanti ada dolar-dolar. Nah, inilah coding yang berada di belakang sebuah aplikasi itu ada sebuah coding Bapak Ibu. Nah, di sini. Kayaknya biarkan aja lah dulu, nanti kita coba utak-atik lagi. Nah, ini kita coba melihat ini konsep-konsep yang ada, terus nanti ya lumayan lah untuk memberikan kita gambaran dari materi kita nih. Nah, setelah itu nanti ada latihan soal Bapak Ibu. Dan soalnya bisa nanti langsung interaktif karena kita meminta interaktif. Nah, sini kita klik-klik aja ya. Klik-klik aja di sini. Oke, nah dia langsung bisa koreksi soal. Nah, ini ada salah. Oh, semuanya salah nih. Oh, ada yang benar ternyata. Ada yang benar. Nah, inilah salah satu aplikasi penggunaan Gemini dalam aplikasi pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam mempersiapkan aplikasi kah atau soal kah yang bisa lebih menarik. Nah, ini juga bisa dibagikan Bapak Ibu. Ini kita share, kita bagikan. Nah, silakan di-share linknya ke siswa kita. Oke, tinggal salin, tinggal pastikan. Oke. Nah, yang mungkin tertarik dengan pengubahan kode juga nanti bisa kita bisa sebenarnya membahasnya nanti. Tapi kalau misalkan tidak ada berkaitan dengan equation, tampilannya sangat bagus Bapak Ibu. Ini kebetulan nanti equation. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Mul dari tadi tunjuk tangan Bu Riza. Oh, tunjuk tangan, saya nggak kelihatan. Baik Ibu. Assalamualaikum. Oke. Angkat tangan ya, Jen. Gimana Bu? Tunjuk tangan. Baik, terima kasih atas kesempatan, Za. Tadi mati lampu di rumah, jadi blur. Setelah nyala lagi, ada tadi gambar, apa tadi itu ada kanvas, gambar, itu kurang pas di saat itu tadi, nggak nyambung. Tapi kalau untuk memerintahkan game ini di atas tadi itu sudah bisa. Terus ada gambar tadi, ada apa lagi ke bawahnya tadi itu, pas mati lampu, udah bingung. Bisa dijelaskan mati lagi lampu ya Bu ya? Iya baik Bu, baik. Berarti tadi yang di awal ya Bu ya, digambar baik di sini. Ya, izin share screen lagi Bu. Nah, oke, kita ke Gemini-nya. Gemini saya. Oke nih. Nah, di sini tadi. Kita tadi Ibu belajar meminta gambar gitu kan.
ketika nanti tanpa ini ada di alat, kalau kita langsung aja di sini minta buatkan, misalnya buatkan gambar sel gitu kan. Gambar sel. Kadang-kadang kalau kita cuma minta buat seperti ini, kadang-kadang dia gambarnya nggak muncul, kadang-kadang dia muncul gitu kan. Tapi kalau misalkan kita membuat klik alat, terus nanti klik, bentar nih saya lagi loading. Ini saya pernah pengalaman, saya minta gambar, dia nggak mau membuat gambar, Bu. Nih, karena nih baik hati nih. Sedang baik hati nih Gemini ya. Nah, misalnya di sini gambar di kanvas nanti ada yang ini, ada alat, terus nanti kanvas, silakan nanti Ibu klikkan, buatkan, apa tadi saya, penjelasan. Nah, tadi apa ini ya? Buatkan saya penjelasan, gambar penjelasan sel. Ini copy aja, ketik aja. Lalu kita klik kirim. Nah, nanti akan dibentuknya gambar. Nah, dibentukannya gambar ada sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi nanti hati-hati Bapak Ibu tadi, silakan dicek-cek lagi. Nah, ini bisa kita download. Klik aja nanti tanda panah download ukuran penuh. Nah, di sini. Nanti dia langsung masuk ke download laptop atau komputer kita. Mungkin situ ya Bu ya, yang apa, gambar tadi ya Bu ya, gambar. Ya, makasih Zah. Berarti di tanda itu yang kita tools klik itu Bu. ya Alat gitu. itu, yang ini ya, alat ini. Nah, alat ini nanti ada 4 Ibu yang bisa kita gunakan di sini. Gambar, terus nanti ada kanvas. Gambar nanti munculnya seperti ini. Saya salah tadi ya Bu, dia salah tadi Bu. Kalau kanvas berarti kita untuk pembuatan kuis interaktif dan aplikasi interaktif tadi. Oke. Nanti kalau Ibu pengen apa? Bisa contohkan ya, satu bahasa Indonesia, Zah. Bahasa Indonesia. Oke, baik. Gambar apa ya Bu ya? Gambar. Ibu pengen mau cari apa? Misalnya apa namanya, anekdot teks komik anekdot anekdot berbentuk komik. Kan ada gambarnya itu kan. Ya, berbentuk komik. Anekdot berbentuk komik. Nah, kita dulu paham nggak dengan dia anekdot? Berbentuk komik. Berbentuk komik. Iya. Nah, kita tunggu Bu. Tapi kalau dia kayaknya, oh saya tidak tahu aja, dia akan menyatakan itu. Iya. Apakah dia paham dengan anekdot? Ini Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Nah, kita cek ya Bu ya, benar salahnya gitu. Nah, ini Bu, gambar ini bisa diklik di nih. Cerita anekdot hukum fisika. Ini belum nampak ini. Belum nampak Bu? Belum tampak di layar. Oh, belum. Masih mutar-mutar, masih separuh baru kelihatannya. Iya. Nah, ini udah. Hijau udah. Itu dia. Oke. Cerita anekdot hukum fisika dah. Hukum fisika. Pintar ya gimana ya? Iya, benar nggak Bu? Benar nggak isinya? Berarti kita download dari nanti komik ini. Belum. Ini di download lagi nih tinggal. Belum nampak. Atau saya download kecil. dulu atau download. Ayo, atau download aja dulu supaya agak kelihatan besar. Nah, ini besar Bu. Kelihatan nggak Bu? Hukum apa katanya? Hukum fisika. Hukum kekekalan energi. Terus mana lagi sambungannya? Terus nanti ada Ibu. Ada makanan sumber energi. Makan banyak biar apa ini? Sampai semangat belajar. Semangat belajar. Ya? Nah, energi ini ya kelemahan yang apa? Kalau misalnya kayak kata-katanya ada yang kadang-kadang dia typo. Nah, kalau misalnya ada solusinya. Kalau dia typo, kita masukkan aja ke Paint. Nah, bisa klik Paint, nanti dihapus di Paint, diperbaiki. Nah, gitu. Paint.
Kita masuk ke pen, nanti kita koreksi dia, nih pen, nanti di open, terus nanti pilih yang tadi. Nah, kita hapus. Ini kan ada yang typo ya, Bu ya. Nih, makan Iya. yang banyak. Nah, banyak. Berarti kita hapus dulu, makan hapusnya mana ya? Ini kayaknya. Ini kita hapus. Nih, set. Ini kayak harus hati-hati nih. Iya, iya Nah, itu. kita hapus, lalu kita ketik. Nah, Agak kita rumit ketik nih. di sini. Iya, bentar ya. Ah, apa lagi ya? Banyak pakai ak. Mm-mm. Banyak. Nah, hati-hati di sini seret. Nah, dekatkan. Nah, di sini. Udah kelihatan banyak. Banyak Nah, ini juga apa tuh? biar ini juga typo ya, Bu ya. Ini typo kita Mm-mm. hapus. Kita Biar hapus biar. Nah, kita biar hapus sempat belajar biar. apa tuh? Semangat mungkin ya. Biar semangat. Iya, biar Oh, semangat aja belajar. hilang gitu kan. Iya, nah ini kalau di Gemini kayaknya ada yang typo kalau komik. Mm-mm. Biar, nih biar. Nah, kita geser dikit, kita paskan. Gimana ya? Oh, Wah, itu. Kita biar. kekekalan. Nah, oke, udah pas deh gitu. Nah, semangatnya juga ada yang hilang A-nya, ini juga Iya, ada makanya. aja. Nah, tinggal itu Bu caranya. Pergi Iya, aja iya. ke Paint, nanti kita ubah. Tapi kita udah dapat komik, nggak perlu mikir-mikir merancang-rancang Mm-mm. desainnya seperti apa, desainnya seperti apa. Ini tinggal di save. Nah, ini tinggal di save. Nah, Oke. selesai. Terus Terima nanti kalau misalnya kasih. komiknya, ya, kalau pengen komiknya lebih banyak, misalnya 6 panel, kamu nanti kita perintahkan, buatkan saya komik satu Oh, oh dengan begitu. Gemini. Heeh. Nah, Oke, dapat satu ilmu. oke. Silahkan dicari-cari, Bu, mau bikin apa, gitu kan. Yang kuis tadi Eh, menarik. Yang kuis tadi di mana, Zah? Biasanya Harus di kita kanvas, ketik Bu. dulu. Di kanvas ya? Dititik dulu. Iya, di kan. Klik yang garis Kanvas. dua ini, ada kanvas. Heeh. Terus nanti Di situ kita buatkan perintahkan. perintahnya. Iya, buatkan Oke. perintahnya. Tadi ini ya copy aja, Bu. Yang tadi udah. Ini Iya, iya. copy aja. Mana tadi ya? Nah, ini copy. Ini udah yang tadi. Mm-mm. Mana tadi ini? Nah, ini. Jangan lupa ke kanvas dulu, baru nanti kepastikan. Buatkan perintahnya. Ibu sebagai siapa? Oke. Terus mau buat apa? Tentang Mm-mm, apa mm-mm. gitu kan. Terus nanti untuk siapa? Terus nanti Ya. disajikannya seperti apa? Soalnya berbentuk apa? Nah, ini yang tadi, yang 5 form bentuk dari penulisan form tadi. Ada personal, ada tujuan, ada audiensnya siapa, terus nanti gayanya seperti apa, terus Mm-mm. nanti formatnya seperti apa. Nah, ini Oke. tinggal kirim. Nanti dia langsung membuat interaktif. Cuman kelemahannya guru belum bisa nanti melihat hasil masing-masing anak. Cuman nanti muncul di layar masing-masing siswa. Dia benarnya berapa, salahnya kenapa, nanti dia berikan penjelasan. Iya. Nah, gitu. Oke. Heeh. Jangan dicek-cek lagi ya, Bu, ya. Nanti mana tahu salah, ada yang soalnya salah. Nanti kalau Kita coba-coba ya. itunya, Makasih, Zah. oke, Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke ini ya, mungkin udah mulai jam 9 ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin ke satu lagi yang lebih menarik Bapak Ibu. Mungkin semuanya nggak bisa kita bahas di sini hari ini gitu kan. Nanti kita bisa lagi cari waktu kesempatan lagi. Kita mungkin yang lebih menarik ini saya lebih tertarik di sini Bapak Ibu. Storybook. Nah, storybook. Nah, storybook. Nah, nanti kita apakah storybook itu? Jadi nanti ada sebuah buku kecil yang berjumlah cuman maksimal 10 halaman, Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah pernah membuat storybook. Ini boleh Bapak Ibu mengambil salah satu narasi yang di sini. Kayak gini, anakku yang berusia ini. Tapi saya pernah membuat, mana ya? Nah, ini saya membuat ini, seperti ini. Pertualangan rotasi sudah saya buat. Bapak Ibu mungkin bisa ini ya. Nah, seperti ini. Saya mau menjelaskan tentang materi rotasi. Saya copy aja di sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa ketik storybook. Ntar, storybook. Ini udah kepencet 1000 kayaknya ya. Nih.
pencet. Nah, saya mau menjelaskan tentang materi rotasi. Kalau kita cuman menggunakan yang biasa seperti ini, saya mau menjelaskan tentang materi rotasi dalam transformasi geometri kelas 11 buat semenarik mungkin. Nah, ini ada yang salah ya, typo saya. Semenarik mungkin dan adaptif misalkan. Nah, kalau seperti ini dia langsung cuma memberikan penjelasan aja, penjelasan yang tidak menarik seperti ini. Nah, bagaimana nanti kalau kita buat membuatnya seperti storybook, kita klik storybook, baru nanti kita masukkan ke dalam ini. Nah, kalau tadi kan kita cuman ke chat box yang biasa ya. Nah, saya mau menjelaskan materi rotasi titik dalam transformasi geometri untuk kelas 11. Buatlah semenarik mungkin dan adaptif berkaitan dengan kehidupan sehari-hari misalkan. Ini boleh Bapak Ibu ketik keinginannya apa. Nah, kita klik ini. Kita kirim. Nah, nanti kita menunggu beberapa saat dibuatkan storybook yang bisa nanti pakai audio ya, Bapak Ibu ya, dengan audio. Bisa nanti di-share linknya ke siswa kita. Nah, ini sedang dibuatkan. Boleh Bapak Ibu ini formnya, saya mau menjelaskan tentang materi apa gitu kan, materi rotasi titik dalam transformasi geometri untuk kelas 11 SMA. Buatlah semenarik mungkin dan aplikatif berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau saya agak-agak kurang bisa berkata-kata ya, kayaknya kalau Bapak Ibu yang bisa lebih bagus kata-katanya mungkin lebih bagus tampilannya gitu kan. Dan maksud yang disampaikan ter apa tertangkap oleh AI-nya. Nah, ini masih berputar-putar ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu. Sambil menunggu. Nah, sambil menunggu boleh Bapak Ibu yang masih mencoba kalau ada kendala atau pertanyaan, kita langsung aja. Nah, oke. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini bisa didengarkan Bapak Ibu, dengarkan ini. Oh, nggak kedengeran ya. Nanti suaranya tergantung error. Bentar. Kayaknya nada dengarkan. Nah, ini kedengeran nggak suaranya Bapak Ibu? Kedengeran nggak suaranya? Ada nih Reni. Kan enggak kan? Nggak terdengar. Nah, udah. Kurang terdengar. Oh, nggak kedengaran ya. Maksudnya ini ada suara. Di sini ada suara, bisa jadi nanti suaranya nada suara rendah, ada nada tinggi, ini ada suaranya. Ini sebagai setiap kita membuka halaman, nanti kalau ingin kita klik dengarkan, nanti akan terdengar suaranya. Jadi dia bicara membaca buku storybooknya ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencetak, ini agak lama sih kalau mencetak ini agak ini. Kita tunggu sebentar. Ini mencetak. Terus nanti kalau di dalam Bapak Ibu menggunakan Gemini-nya dengan akun Belajar ID, nanti muncul bagikan. Berarti dengan Belajar ID nggak bisa kita membagikan link storybook-nya. Tetapi kalau dengan Gmail yang biasa, tanpa bukan Belajar ID, kita ada muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nih, kita bisa membagikan linknya, sehingga nanti kita bisa ketika ingin share ke murid, kita bisa men-share-nya ini. Nah, ini Elo aja. Nah, ini share. Jadi murid juga bisa nanti melihat story ini. Bisa didengarkan, bisa di. Nah, oke. Ini kalau saya ingin cetak ya, tadi saya klik cetak. Nah, ini bisa di-save Bapak Ibu. Ini agak lama sih loadingnya. Oke. Oke. Ini
Save. Nah, ini storybooknya kalau dalam bentuk PDF. Bapak tinggal save sebagai PDF. Nanti bisa di print langsung misalkan. Nah, silahkan save di downloadnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini menarik sekali. Saya sangat senang dengan storybook ini. Visual bisa sebagai audio. Za, ada Oke. pertanyaan dari Uniza. Oh ya, silakan Uni. Di Gemini Uni enggak ada muncul storybook itu. Itu di mana lihatnya? Storybook itu nanti yang sini nih, di titik 3. Nah, titik 3. Ini kan kalau ini kan tertutup nih. Ini ditutup lagi deh. Tutup lagi storybooknya. Nah, di sini Uni. Berarti nanti ya di titik 3 nanti akan muncul ke percakapan baru. Terus di bawahnya ada jam. Jam itu nanti ada storybook. Muncul nggak seperti ini Uni? Ini Reni. Udah dulu lah. Kayak gini. Percakapan baru. Ini storybook. Percakapan barunya ada klik itu. Hmm. Iya, diklik ini. Diklik ini dulu. Kalau cuma biasa seperti ini, tanpa diklik storybooknya, dia nggak mau cuma sebagai apa pencarian aja biasa. Nanti kita diberikan lampiran data aja sesuai yang kita minta. Nah, kita klik dulu storybooknya, baru nanti kita masukkan perintah kita di sini. Saya guru matematika, membuatkan saya materi tentang ini, gitu tadi kan. Nah, nanti masuk sini. Tapi kalau ini nggak mengklik storybook, Bapak Ibu tidak mengklik storybook, nanti kita cuma percakapan baru. Ini cuma sebagai kayak jadinya pencarian biasa aja. Jadi storybooknya harus diklik. Oke. Oke, mungkin jam 9 ya, Uni ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu. Sepertinya eh, udah lumayan banyak ya. Akan pertanyaan Bapak Ibu, saya stop dulu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada yang berhasil? Boleh di-share-share di grup chat? Boleh di-share link storybooknya atau di-share link kuisnya atau media pembelajarannya. Berarti kita baru ada berapa ya? 4 ya. Tapi dalam waktu kira-kira 1 jam. Kita baru ada 4. Ada mungkin yang boleh nanti Bapak Ibu yang sudah mencoba boleh di-share-share linknya. Masih putar-putar. Oh, merah, aduh merah. Masih putar-putar ya nih jaringannya. Kayaknya akhir-akhir ini memang jaringan atau jaringan saya yang agak bermasalah ya Bu ya. Kadang-kadang jaringannya agak lola akhir-akhir ini. Oke, terima kasih Budas. Apa ya? Budas Mawati. Nah, boleh Bapak Ibu yang sudah mencoba, boleh di-share-share linknya di grup chat. Sambil nunggu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu mencoba dulu. Kita tunggu.
Oke, ada Bapak Ibu ada yang bertanya. Nah ini apa? Ini udah. Oh, ini Arlen ya dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sambil mencoba Ibu nanti ini udah ada daftar ini ya, daftar hadir. Kita punya daftar hadir. Oh ini udah ada nih. Nah, Bu Era nih. Bu Era sudah. Oke, Bu Era udah ini ya. Oke, kita lihat nih punya Bu Era nih. Udah mencoba. Nih, Bu Era mencoba. Saya share screen. Nah, ini. Wah, bikin ini ya, Bu Era ya. Peluang di kotak tertutup. Oke, storybooknya nih. Wah, keren nih. Cuman beberapa menit ya, berapa menit nih Nera? 1 menit, 2 menit. Nah, ini ada story tentang peluang. Oke, luar biasa nih. Nah, silakan nanti bikin lagi. Wes, keren-keren. Setelah yang pertama biru adalah dua. Wes. Oke, luar biasa nih ya, semangat. Iya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang udah mencoba, bisa kita bagi-bagi di sini kita lihat. Ini ada suaranya ya, saya lihat. Ini ada suaranya. Oke. Oke, bagus sekali Nera. Sudah selesai satu. Ah, Oke, luar biasa nih, bagus. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang udah punya hasil Gemini-nya. Hasil Gemini. Keren, keren. Oh, ini Arlen nih. Ini ada nih Arlen nih. Oke, kita cek ya, kita lihat. Ini kalau misalnya ada 20 orang, 30 orang, berarti ada berapa storybook? Berarti ada 30 storybook juga nih yang bisa dihasilkan di webinar kali ini. Nah, ini kita lihat. Ini fungsi pembalik rahasia di kedai kopi Coffee Gori, wes. Namanya keren nih, nih Arlen nih. Oke, agak ini ya. Oh, wah, keren. Lexa murid kelas 11 yang cerdas selalu datang ke kedai kopi bukan hanya karena kopi, tapi karena sistem pesanan yang unik di sana semua adalah fungsi. Wah, ini belajar tentang fungsi nih. Nah, ternyata matematika itu kan bisa juga lebih aplikatif, nggak selamanya matematika itu abstrak ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini keren nih. Nah, ini ada suaranya, ada gambarnya, bagus. Nah, ini ada fungsi. Wah, ini kayaknya kita, kalau saya sih sebenarnya nggak kepikiran nih ada fungsi di kedai kopi, ada fungsi ini. Nah, ini ada cerita gitu kan. Nah, jika fungsi awal kita adalah ini, reverse-nya apa? Jadi bermulai dari. Nah, inilah kelemahan dari sedikit kalau misalnya ada fungsi atau apa equation dalam Gemini. Ini yang penulisan ini kadang-kadang ada yang ini ya, lebih ada dolarnya. Mungkin saya rasa nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa, karena tampilannya menarik. Nanti kita tinggal koreksi aja. eh, Bacaannya ini kita koreksi. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin itu udah nggak kerasa ya, udah jam 9 nih Bapak Ibu semua. Kita gimana? Gimana nih Reni ya? Kita akhiri atau masih ada pertanyaan? Mungkin besok-besok kita lanjut lagi, misalnya Bapak Ibu membuat RPP lewat aplikasi lain yang lebih mudah mengapakan membuatnya langsung download, langsung revisi. Nah, ini mungkin sebagian dari Gemini yang bisa kita pelajari hari ini, Bapak Ibu. Mungkin
Oke, Bu Dasmawati melalui nanti boleh dipraktekkan. Oke, Bapak Ibu silakan nilai ini dikembalikan. Ada absennya 2 buah ya, 2 buah. Bapak Ibu silakan diklik link absen di SID itu ada link absen. Silakan nanti ada daftar hadir 1, daftar hadir. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Mungkin ada daftar hadir 1, daftar hadir 2. Ini udah share screen belum ya? Belum, Ibu isi daftar hadir. Oke. Oke, nah ini. Kelihatan ya? Oke, gambaran saya kelihatan. Oke. Udah kelihatan nih, Reni? Sudah, Udah. Udah ya? Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini. Ini daftar kegiatan tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang daftar, ada yang enggak masalah. Nanti ada daftar hadir 1, Bapak Ibu. Ini daftar hadir yang berupa isian aja. Jadi nanti nama, nomor HP, dan kesannya apa. Terus sarannya untuk kegiatan berikutnya atau materinya apa. Terus nanti untuk yang daftar hadir 2, ini yang untuk Gemini, nanti Bapak Ibu dapat sertifikat Gemini, tapi nanti kami akan masukkannya ke link ini. Jadi Bapak Ibu tolong SID ini disimpan dulu, berarti sekitar 2 hari nanti ada sertifikat yang dari Gemini-nya. Jadi di sini untuk daftar hadir 2, lapor dari pengimbasan, silakan Bapak Ibu ketikkan nama tanpa gelar, kemudian akun belajar ID-nya apa, kemudian nomor WhatsApp-nya, provinsi, kemudian kabupaten, kemudian apakah Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, pendidik, atau apa, tenaga pendidik, kemudian NPSN-nya, mungkin ada yang nggak hafal NPSN ya, boleh dicari di Google, di Gemini juga ada nanti, coba NPSN ini gitu kan. Terus nanti nama sekolah, kemudian nah ini ID trainernya. Nah, kami punya, karena berdua dengan Pak Cendro untuk pengimbasannya, nanti ID trainernya Bapak Ibu yang sudah dikirim di grup chatnya ya, Bapak Ibu ya. Nanti huruf awalnya yang mana tadi ya? Nah, ini sini. Saya kirim lagi di grup chat. Kalau misalkan Bapak Ibu awal namanya adalah A sampai M, nanti ID-nya GA ini 24B40. Tapi kalau nanti Bapak Ibu namanya diawali dengan huruf N sampai Z, nanti ID-nya adalah GA 031D9. Ini boleh Bapak Ibu copy dulu untuk mengisi yang daftar hadir kedua. Jadi hari ini kita punya 2 daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang pengisian hasil ujian, Bapak Ibu kalau pengen ujian boleh menghubungi saya atau Pak Cendro. Tapi kalau nggak ingin ujian, klik aja yang tidak ikut ujian Bapak Ibu. Berarti sudah sebagai daftar hadir di situ. Jadi klik yang tidak ikut ujian. Ini ya Bapak Ibu ya, untuk ID trainernya jangan lupa untuk yang A sampai M, itu nanti ID-nya adalah GA yang ada di grup chat. Terus yang untuk N sampai Z, grade-nya ada yang GA 031D9. Oke, sampai di situ mungkin dari kami, dari saya juga masih belajar-belajar juga Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sudah bergabung, teman-teman semua, teman-teman MGNP semua yang sudah bergabung belajar bersama walaupun hari udah malam ya, Bapak Ibu udah lelah dengan kegiatannya. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh nanti kita saling berkomunikasi Bapak Ibu. Kita saling berkomunikasi di sini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Nireni. Oh, ada yang bertanya nggak nih? Oke. Ada ya nih. Ya. Oke. Baiklah, Siap. kita ucapkan terima kasih kepada 2 orang narasumber hebat kita. Yang pertama Bapak Cendro dan yang kedua adalah Ibu Riza Asfa. Marilah kita klik tepuk tangan sebanyak-banyaknya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah tercerahkan ya hari ini. Walaupun belum setotal yang dipahami oleh narasumber, tapi insya Allah kita bisa memantapkannya dengan mengulang-ulang secara mandiri di rumah penggunaan AI ini. Baiklah Bapak Ibu, karena hari sudah menunjukkan pukul 9:08,
kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Ya Bu Riza ya, Pak Cendro, dengan materi lanjutan dari Gemini ini. Ya Bu Riza. Jika ada salah kata dari saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita semuanya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang bukan anggota MGMP sudah hadir dalam webinar yang dilaksanakan oleh MGMP Matematika. Terima kasih ilmunya Bu Riza, Bu Reni. Terima kasih Pak Cendro, terima kasih semuanya. Terima kasih. Semoga